Dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara Timnas U23 dan Vietnam U23 akan bertemu di final Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno malam nanti. Timnas U23 yakin menang dan tanpa perlu perpanjangan waktu. Sementara Vietnam sebagai juara bertahan juga yakin mampu menekuk Indonesia untuk meraih trofi ketiga Piala AFF U23. Kita ulas bersama analis sepak bola Bung Haris Pardede yang sudah hadir di studio Kompas TV. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore juga Bung Yan. Sebelum kita panjang-panjang berdialog, saya mau nodong dulu. Seberapa optimis Bung Harpa kalau kita melihat bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam apabila bertemu trennya kerap negatif? Ya, saya optimis pertandingan ini akan berlangsung seru dan ketat. Itu yang pasti. Kalau saya ditanya atau ditodong tadi apakah optimis menang, chance 50-50. Ya, karena ini berdasarkan dari perjalanan dari kedua tim selama di grup. Tadi teman-teman redaksi sudah menyajikan potongan komentator dari pelatih dari Vietnam. Dia sendiri sudah mengutarakan soal endurance, mungkin Vietnam agak sedikit unggul. Kenapa? Karena mereka pertandingan lebih sedikit satu. Kemudian kita main 30 menit lebih lama karena kita perpanjang waktu saat menghadapi Thailand. Tapi dia juga mengatakan ini adalah soal mental. Nah, kemudian kita ada keuntungan soal tuan rumah. Tapi Vietnam juga punya keunggulan dalam kerja sama tim. Dalam set piece mereka sangat luar biasa, bola-bola mati. Jadi kalau saya lihat ini 50-50. Tapi buat saya yang terpenting adalah bagaimana buat saya pribadi ya, akan lahir pemain-pemain yang matang nanti dan siap mengetuk pintu tim nasional senior. Karena ada beberapa pemain yang kelihatannya punya potensi, Jens Raven. Siapa saja? Jens Raven misalnya, karena ini sendiri saya todong Patrick Kluivert waktu di FC House di Kuala Lumpur. Saya tanya, termasuk juga dengan asistennya Sofian, saya tanya kira-kira ada nggak mungkin Jens Raven masuk menggantikan Ole. Dia bilang maybe gitu, dan dia bilang setelah ini saya akan langsung ke Jakarta nonton U23, dan memang dia lakukan kan. Jadi itu yang terpenting buat saya. Kemudian juga ada saya nggak tahu mungkin Muhammad Ferrari, mungkin Arkan Fikri atau Raihan Hanan atau Donitri yang tentunya kalau kita sepakat lebih penting bagaimana pemain ini bisa membantu tim nasional senior untuk nanti round 4 di Saudi. Kalau kita tadi bahas mengenai sejarah Indonesia melawan Vietnam kerap negatif, sebetulnya apa saja sih yang bisa dipelajari dari permainan Vietnam? Kalau kita nonton begitu ya, Vietnam sebelumnya tuh permainannya tegas, menyerang begitu. Apa yang harus dipelajari dan diantisipasi? Ada dua hal secara umum yang harus diantisipasi oleh pasukan Vandenberg kalau kita setiap berhadapan dengan Vietnam. Satu, masalah mental. Masalah mental itu apa? Mereka ini sangat paham karakter Indonesia, gampang dipantik emosinya. Makanya dulu era Park Hang-seo itu kita paling gampang dikalahin. Kenapa? Bukan soal materi menurut saya, walaupun waktu itu tanpa diaspora. Karena setiap konferensi pers, H-1, Park Hang-seo itu selalu bikin statement yang bikin kuping kita merah. Kemudian diamplifikasi oleh netizen, didengar oleh pemain, kemudian mereka emosi. Tapi itu mulai hilang di era Trozier. Ya, dia nggak paham situasi seperti itu, sehingga para pemain kita lebih tenang. Itu yang pertama. Makanya waktu itu kalau kita ingat, di Piala Asia Senior saat kita menang 1-0, itu kan gara-gara kita justru dilanggar streak sehingga akhirnya dapat penalti. Itu yang pertama. Jadi soal mental kita jangan gampang terprovokasi. Timnya Vandenberg harus ngasih masukan nih ke pemain. Jangan dipancing. Nanti pasti stress talk tuh ada ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal permainan. Kalau kita lihat 7 gol yang tercipta selama 3 pertandingan, 2 di grup dan 1 di Filipina, lawan Filipina di semifinal, itu dari 7 gol 6 diawali dari crossing, Mas. Dari crossing, apakah crossing bola hidup, ataukah dari tendangan penjuru, dan 4 diantaranya dari 7 gol itu, 4 itu dari sundulan. Dan itu banyak lagi peluang-peluang yang dari sundulan yang ditepis, yang dianulir, dan lain-lain. Artinya secara umum kita sudah bisa melihat nih, seperti apa gaya bermain dari Vietnam, dan saya yakin pasukan Vandenberg, pelatih Vandenberg sudah mengantisipasi itu. Kalau kita melihat karakter dari Vandenberg ini kerap sekali menerapkan pola-pola yang bisa dibilang quote unquote tanda kutip ajaib begitu. Kita lihat di dua pertandingan sebelumnya melawan Malaysia dan juga Thailand gitu. Kerap melakukan pertukaran pemain yang memang banyak yang bilang tidak pada tempatnya begitu. Pendapatannya seperti apa? Memang netizen tidak salah dalam menilai ya. Tapi ketika kita sering mengikuti konferensi pers, menanyakan langsung ke orang yang bersangkutan, kadang-kadang itu bukannya asal-asalan begitu. Saya sedikit masih mau flashback ke Piala Asia Senior saat kita kalah 3-1 dari Jepang. Saat itu kalau kita masih ingat, Elkan Bagot itu di 10 menit terakhir disuruh maju di depan. Seperti Muhammad Ferrari saat kita menghadapi Thailand.
ketika di mix zone saya bertanya dengan Sintayong saat itu pelatih timnas, ini spontan atau by design? Dia bilang by design. Memang kita kadang-kadang menyiapkan juga alternatif kalau buntu. Dan kebetulan saya nggak meliput untuk yang U23 kali ini ya. Tapi itu menarik untuk dikatakan atau ditanyakan ke Vandenberg. Apakah Muhammad Ferrari, mungkin itu dimasukkan Mas Yan, emang sengaja atau spontan aja salah-salahan? Saya yakin nggak. Makanya ketika dia ada di depan, fungsi dia tuh ada dua. Sebagai distraction dan juga mungkin sebagai goal getter. Dan saya pikir setelah itu kan dia akhirnya berhasil. Jens Raven jadi ada ruang untuk menanduk bola dan akhirnya satu sama. Bung Harpa sempat membahas mengenai prediksi line up dan juga formasi. Kami memiliki data grafisnya yang bisa ditampilkan. Karena memang sebelumnya di pertandingan sebelumnya ada Akhan Fikri yang absen begitu dan diprediksi pada permainan kali ini akan dimainkan begitu oleh Vandenberg. Anda melihat prediksi starting line up di timnas U23 yang ditampilkan ini seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bisa mulai dari belakang ya, M. Ardiansyah sudah membuktikan kapasitasnya. Dia sebagai penjaga gawang yang cakap ya, dalam bukan hanya soal shot stopping tapi juga bagaimana dia build up serangan. Kemudian kalau saya duet CB ini akan menjadi milik Kakak, ya Kadek dan Kakang. Ya kan kebetulan pelatih lawan ini, pelatih Vietnam, Kim ini juga pernah menjadi pelatihnya Kakang saat di Asian All Star pas lawan MU waktu itu. Jadi mungkin nanti ada nostalgia sedikit. Nah di kiri saya setuju nih. Jadi Donitri kembali kembalikan posisinya sebagai LB. Karena kemarin menurut saya Frankie Misa waktu taruh di sana menurut saya nggak terlalu maksimal atau biasa aja. Dan kita perlu firm pemain yang berpengalaman seperti Donitri ya. Donitri jebolan Piala Asia U23 by the way. Kemudian di kanan kalau saya bukan Ferrari ya, tapi Alvarez Buffon. Jadi di bek kanan ini beberapa kali Vandenberg itu mencoba Ahmad. Pertama Buffon, lalu kemudian dicoba lagi Ahmad Maulana sempat bagus waktu lawan kalau nggak salah lawan Malaysia. Kemudian bagus, tapi kemudian pas jadiin starter kemarin lawan Thailand kurang lagi. Begitu dimasukin Buffon bagus. Jadi menurut saya Buffon. Nah, kalau kita melihat antara pasangan Ferrari ini bisa dibilang Kadek dengan Ferrari ini pemain senior begitu yang sudah malang melintang di lapangan begitu. Apakah kalau melihat line up ini justru tidak ideal pasangan ini? Karena dari awal pun kelihatannya Vandenberg sudah mempercayai duet Kadek dan juga Kakang. Jadi saya rasa ada pameo dalam teori perang itu don't change your main gun in the middle of the war. Jadi kalau tiba-tiba dipasangkan dengan duet yang baru, takutnya mereka shaky begitu. Kecuali memang mungkin absen ya, misalnya Kakang yang nggak bisa main. Jadi kalau menurut saya sih tetap Kakang sama Kadek, kemudian di kanan Buffon. Nah kalau kita mungkin dorong ke tengah sedikit, tadi Mas Yan sudah menyebut Mas Arkan Fikri. Arkan Fikri ini 50-50 lah. Karena terakhir dikatakan sebenarnya dia sudah pulih, tapi mungkin pasca traumatic injury itu yang mungkin belum dapat. Jadi kalau buat saya, kalau itu membahayakan karir dia, mendingan leave him alone. Jadi nggak usah dipasang daripada dia dipaksakan main, kemudian walaupun kita juara, kemudian dia ntar kambuh lagi. Sayangnya banyak partai-partai atau kompetisi yang penting menunggu di depan. Misalnya September nanti ada kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 itu kan awal September. Dia kan pasti diperlukan. Bahkan kita nggak pernah tahu tim nasional senior kita yang nanti akan bertanding Oktober mungkin memerlukan dia. Jadi buat saya yang terpenting adalah karir dia. Kalau untuk di trio di depan saya pikir kalau memang Raven sembuh itu trionya udah pas banget. Apabila belum sembuh total sebaiknya tidak diturunkan di laga nanti ya karena memang karirnya masih panjang begitu. Apabila memang kembali tidak diturunkan, apakah formulasinya akan sama dengan saat melawan Thailand kemarin? Nah, ada beberapa opsi yang saya baca juga dari lini media massa, dari platform sosial media dan juga diskusi dengan teman-teman. Dion ini kan membelah opini ya, which is nice saja. Yang penting kita jangan menghujat, itu yang nomor satu. Kalau trio lini tengah mungkin Robby Darwi sudah firm ya, karena kita memang membutuhkan holding satu. Nah siapa nih temennya? Kalau Tony memang balik, mungkin saya rasa Tony pas untuk mengisi. Kenapa? Dia juga selain kuat dalam bertahan dan menyerang, dia juga punya tendangan shoot dari luar kotak penalti yang bagus. Nah satu lagi pertanyaannya siapa kan? Bisa Dion, bisa juga Brandon Schoenemann. Brandon Schoenemann ini menurut saya juga menarik ya. Kebetulan ayahnya kita semua mungkin tahu, Timo Schoenemann. Punya visi bermain yang sangat bagus, naluri bertahannya juga oke. Jadi ini nanti akan kembali kepada preferensi pelatih. Dia akan lihat secara mental, karena kan kalau kita di ruang ganti itu pelatih pasti bisa ngelihat kan. Mungkin fisik kita tahu, tapi mental mungkin pelatih lebih tahu mana yang akan lebih fisik pas diturunkan. Dan juga mental yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat pola permainan dari Vietnam ini sebetulnya 11-12 dengan Thailand, penyerangannya, agresivitasnya. Dan kita lihat juga pemain kunci dari Vietnam ini. Sebenarnya siapa saja yang perlu diwaspadai. Melihat
pemain ini yang mumpuni begitu dan juga jadi ancaman bagi timnas Indonesia. Anda melihatnya seperti apa pemain kunci Vietnam, Quang Phat Khang nih, kapten tim? Ini pasti salah satu pemain yang paling harus diwaspadai ya. Ini pemain yang punya kecepatan juga, main di posisi kiri kan kita lihat, dan ini teman-teman redaksi sendiri sudah memberikan satu detail ya, 21 cap bersama tim nasional senior. Jadi memang nggak kaleng-kaleng juga. Agak mirip-mirip dengan prototipe tim nasional kita. Ada beberapa pemain yang sudah membela tim nasional senior. Tapi seperti yang saya katakan tadi, crossing mereka adalah nomor satu senjata andalannya. Kalau crossing mereka bisa kita patahkan dan kita bertumpu nanti mungkin sama Donitri maupun Buffon atau siapapun yang ditaruh di bek kiri dan bek kanan, maka mungkin 60-70% kita bisa mematikan serangan dia. Karena itu tadi, 6 dari 7 gol mereka itu berawal dari crossing. Either itu dari corner kick ataupun dari crossing open play. Oke, lihat selanjutnya pemain yang harus diwaspadai dari Vietnam. Ini ada Nguyen Dinh Bach. Posisinya penyerang, ini kalau ini seperti apa? Iya, ini sama, ini udah jelas dia punya kapasitas dalam finishing. Kadang-kadang dia juga bermain keluar, kemudian melakukan decoy, lalu melakukan shooting, kepalanya juga bahaya. Ini pemain yang memang patut diwaspadai, tapi itu tadi balik lagi. Ya kalau supply bola nggak ada ke dia, maka 60-70% kemungkinan dia mencetak gol juga sudah berkurang. Oke, kalau kita melihat bahwa pemain kunci ini sangat mengancam begitu. Ya. Bagaimana untuk lini pertahanan Indonesia? Anda melihat tadi pasangan tadi seharusnya diprediksi tadi ada yang diganti begitu. Ya. Sementara Vandenberg sendiri pernah mengatakan harus memperkuat lini pertahanan yang menjadi fokus utama saat ini. Ya, sebenarnya kalau untuk lini pertahanan saya nggak terlalu khawatir ya, karena kalau kita lihat di luar Brunei lah, itu kita 2 pertandingan kan cukup solid ya pertahanannya. Bahkan lawan Thailand pun kita lihat secara organisasi maupun secara individu kita bermain sangat baik. Secara individu, Kadek Arel misalnya kita lihat 2 kali dia melakukan blocking yang sangat penting. Mungkin blockingnya itu kalau diibaratkan striker seperti mencetak gol ya. Kemudian duet mereka sudah kompak seperti yang saya katakan tadi, nggak usah dirubah-rubah lagi. Dan bahkan kita juga punya pemata serangan pertama dalam diri Dobby Darwish. Jadi saya pikir untuk pertahanan kita aman, yang penting tinggal bagaimana kita nanti bisa mencetak gol. Tapi kalau kita berbicara tidak usah diubah-ubah lagi, tapi kita selalu melihat bahwa ciri khas dari Vandenberg itu selalu sering mengubah-ubah pemain begitu. Dan kalau kita melihat juga di lini depan, sempat secara belak-belakan Vandenberg bilang bahwa lini depan kita tumpul. Menurut Anda? Ya itu betul. Ya kita bisa melihat sendiri bagaimana sekali lagi lawan Brunei itu nggak usah dihitung lah ya. Kemudian kita lawan 2 lawan berikutnya di grup itu kita tidak bisa mencetak gol oleh pemain kita. Memang satu ada kita lawan Filipina menang 1-0 tapi melalui gol bunuh diri. Itu pun lewat lemparan ke dalam, which is sebenarnya nggak masalah juga. Cuman akhirnya kan itu menuntut kita untuk lebih tajam lagi. Makanya ketika menghadapi Thailand kita kesulitan. Untungnya Vandenberg di tengah pertandingan berani melakukan improvisasi sehingga akhirnya mencetak gol. Jadi sekali lagi tantangan kita nanti adalah bagaimana kita pertama melihat Jens Slaven dulu, apakah fit, dan kedua apakah kita kemudian bisa mencetak gol bukan hanya dari Jens Slaven tapi juga dari second line. Oke. Berhubung waktu kita terbatas nih, Bung Harpa, saya langsung todong saja. Tadi di awal ditodong, di akhir ditodong juga. Prediksi skor. Prediksi skor kelihatannya 0-0 dan akan adu penalti. Dan akan adu penalti lagi. Dan kita menang. Oke, seperti yang terjadi di laga sebelum melawan Thailand ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Haris Parede, pengamat sepak bola atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait jelang final AFF U23 Timnas Indonesia melawan Vietnam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yan Rahman, sampai jumpa.